Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ya, ini kalau bisa ya, dan memang supaya mudah, nama Anda yang di Zoom itu pakai nama Anda sendiri. Jadi nanti ketika saya mau membuat kehadiran Anda itu, saya nanti foto saya foto laptop saya tinggal lihat siapa aja yang hadir. Nah, kadang-kadang nanti mukanya agak buram atau apa, namanya bisa lihat. Kayak macam Rini kan namanya Bluetooth kan enggak? Kenapa enggak buat Rini gitu? Tahu kan? Tadi NU Nurwilda, buat Nurwilda gitu. Jadi gampang ya. Ya silakan ya. Jangan kalau memang namanya seperti itu, wajah kameranya jangan mati. Nanti karena kalau di YouTube nanti itu nggak ada namanya ya. Ya, oke, baik. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah hadir di dalam pertemuan kita. Sembari menunggu kawan-kawan yang lain masuk ke dalam link Zoom ini, kita lanjutkan saja pembahasan kita. Masih dalam pembahasan mengenai sistematika ya, penulisan proposal penelitian, dalam hal ini skripsi atau bentuknya skripsi yang nanti akan Anda selesaikan ya ketika Anda ingin menjadi sarjana ya. Jadi ada syarat melakukan penelitian dalam bentuk skripsi. Oke, baik. Yang lalu kita sudah bahas ya mengenai bagaimana pembuatan bab 1, bab 2 ya. Dan membuat landasan teoritis. Berikut dengan sub-sub babnya sudah kita jelaskan. Dan Anda juga sudah ada yang memulai untuk mengerjakan tugas membuat proposal penelitian. Nah, saya sarankan supaya kerjakan dulu sampai selesai ya, mulai dari bab 1, 2, 3, kemudian nanti ya dilengkapi dengan segala macam atributnya, cover sampai nanti dengan daftar pustaka ya. Dikerjakan aja supaya nanti dalam mengkoreksinya Anda nggak capek bolak-balik ya. Nah, yang sudah kemarin itu bimbingan bab 1 yang saya koreksi lanjutkan lagi ya. Yang masih ada sama saya Widya sama ada itu Dianto, nggak apa-apa, lanjutkan aja lagi. Nanti sekalian kita koreksi ya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian, yaitu bab 3 ya. Apa saja yang ada di dalam bab 3 itu, apa saja sub-sub babnya, itu akan kita jelaskan ya, supaya nanti Anda bisa melengkapi ya pertemuan ini, sekaligus nanti bisa membuat Anda mengerjakan proposal penelitian itu lengkap bab 1, 2, dan 3. Oke. Untuk mempermudah kita akan share screen, saya akan share screen ya, harap tunggu sebentar. Oke, baik, sudah terlihat ya materinya, yaitu sistematika penulisan proposal penelitian bab 3 yaitu metodologi ya. Hari ini adalah pertemuan yang ke-9 untuk semester 7 baik yang siang maupun yang ini. Oke, baik, mohon yang baru masuk
matikan, langsung dimatikan mic-nya supaya jangan mengganggu ya. Oke, kita lanjut. Kita pahamkan dulu bahwa metodologi penelitian itu yang pertama menguraikan metode penelitian yang dipakai untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian serta analisis terhadap hipotesis ya. Jadi di dalam metodologi penelitian ini sudah masuklah dia kepada pembahasan bagaimana cara mengolah data, apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan data, kemudian menentukan populasi dan sampel nanti, sampai nanti bagaimana mengolah datanya. Ya, metodologi penelitian juga menjelaskan objek yang diteliti, cara pengambilan dan pengolahan data dengan menggunakan alat-alat analisis yang ada. Dalam metodologi penelitian yang akan dibahas di dalamnya, yang pertama tempat penelitian. Ini tempat penelitian ini harus ada di dalam bab 3, kemudian waktu penelitian, objek penelitian, subjek dan objek penelitian maksudnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel. Lalu saya katakan bahwa Anda juga harus punya buku referensi mengenai metode penelitian. Nah, referensi atau buku yang Anda dapatkan itu nanti berguna untuk mengisi di metodologi penelitian ini di bab 3. Ya, selain buku referensi yang Anda dapatkan itu yang Anda punya untuk melengkapi atau mencari teori-teori untuk mengisi di bab 2 landasan teoritis, Anda juga harus punya buku tentang metode penelitian. Di mana itu akan digunakan nanti, ya banyak sekali nanti teori, rumus, cara mengambil cara mengerjakan, mengolah data, mengumpulkan data, itu semuanya nanti ada di buku metode penelitian dan digunakan di bab 3. Jadi landasannya ya dalil-dalil apa yang Anda tuliskan di bab 3 itu harus jelas juga. Maka Anda harus punya buku tentang metode penelitian. Kita akan bahas satu persatu mengenai sub-sub babnya ya, supaya Anda paham dalam mengerjakan tugas itu nanti. Yang pertama adalah tempat penelitian. Jadi bab 3, 3.1-nya itu adalah tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini pastinya mengemukakan tentang tempat atau lokasi di mana penelitian dilakukan. Ya. Contohnya misalkan penelitian ini dilakukan di PT X gitu. Kemudian yang beralamat di jalan ini Anda tuliskan. Ya, lengkaplah identitasnya ya. Alamat, nomor-nomor penting, ya, wilayahnya di kota mana, itu lengkap. Dan kemudian juga dituliskan di sana alasan kenapa memilih lokasi tersebut. Artinya alasan kenapa Anda memilih perusahaan itu sebagai tempat penelitian Anda. Jadi harus punya alasan ya, bukan ibaratnya ngambil di PTX. Karena apa? Kalau ditanya nanti kenapa diambil di PTX? Nggak tahu, nah, itu nggak bisa. Di dalam proposal penelitian harus dikemukakan mengenai kenapa diambil. Ya bisa mungkin karena aksesnya luas misalkan, atau di tempat itu ada diberikan kemudahan karena perusahaannya itu terbuka untuk penelitian-penelitian mahasiswa misalkan. Atau yang gampang dekat dengan rumah, atau misalkan Anda yang sudah bekerja ingin menggali lebih dalam terkait dengan perusahaan. Jadi Anda meneliti di perusahaan tempat Anda bekerja. Atau ya dekat dari rumah misalkan, sehingga memudahkan untuk proses penelitian, pengambilan data dan lain sebagainya. Atau apalagi, atau misalkan merasa tertarik gitu karena perusahaannya itu menurut Anda perusahaan yang bagus gitu, perusahaan yang
membuat kita itu selalu pingin untuk bisa meneliti di sana. Itu bagian-bagian dari alasan untuk kenapa memilih lokasi penelitian. Jadi dijelaskan nanti di bagian 31 ya, tempat penelitian pada bab 3. Nah, selanjutnya waktu penelitian. Ini waktu penelitian ini mengemukakan waktu penelitian menurut tahapan penelitian yang disajikan di jadwal penelitian. Jadi nanti ada sebuah tabel yang Anda jelaskan ya bahwa penelitian Anda itu direncanakan akan dilaksanakan selama 6 bulan misalkan. Jadi selama 6 bulan itu harus ada ya rincian apa saja yang akan dilakukan. Ya, contoh misalkan nanti Anda mulai dari pengajuan judul. Habis pengajuan judul nanti Anda lakukan bimbingan. Kemudian observasi, kemudian menyebarkan kuesioner sampai nanti kepada bagaimana Anda mengolah data sampai dari diseminarkan ya. Sampai pada akhirnya di sidang meja hijau. Ya, ada banyak contoh-contoh tahapan-tahapan, tapi yang pasti Anda yang tahu ya dalam penelitian itu apa saja yang akan Anda lakukan selama kurun waktu 6 bulan misalkan. Ya, jadi dari mulai awal sampai habis Anda tuliskan di dalam satu tabel dan Anda tentukan selama 6 bulan itu misalkan pengajuan judul penelitian misalkan atau observasi lapangan itu berapa lama dilaksanakan? Hitungannya nanti per minggu. Misalkan di bulan ini di bulan Desember itu ada 4 minggu misalkan. Minggu pertama mengerjakan ini, minggu kedua mengerjakan ini, minggu ketiga. Atau misalkan satu bagian item itu misalkan dia observasi misalkan pra observasi ya, pra penelitian, pra riset atau observasi awal, pengamatan awal. Ini Anda lakukan selama 2 minggu. Maka Desember minggu pertama, minggu kedua itu Anda arsir nanti. Diarsir dia, ditandai untuk proses selama melakukan observasi dilakukan selama 2 minggu. Jadi di dalam waktu penelitian itu ada rencana yang terperinci. Ada prediksi estimasi waktu yang akan dihabiskan untuk penelitian itu dan apa yang harus dilakukan itu jelas ya. Silakan nanti ada beberapa contoh di penelitian terdahulu mengenai bagaimana membuat waktu penelitian, tapi intinya adalah waktu penelitian itu di dalamnya harus Anda jelaskan berapa lama penelitian itu akan dilakukan. Yang kedua ya, Anda harus rincikan apa saja kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan di dalam proses penelitian itu selama 6 bulan itu. Lebih rinci lagi, setiap item kegiatan yang Anda lakukan itu harus jelas. Ya, waktunya berapa lama? Seperti yang saya contohkan tadi, pra-riset waktunya 2 minggu. Maka minggu pertama dan minggu kedua Anda arsir, Anda hitamkan atau Anda tandai. Berikut juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, itu mengenai waktu penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, mengenai subjek dan objek penelitian. Nah, subjek dan objek penelitian ini menjelaskan ya subjek yang diteliti, kemudian subjek yang diteliti itu dapat berupa sekumpulan orang, instansi, dan perusahaan. Nah, artinya maksudnya bahwa dalam penelitian itu ada subjek yang kita teliti. Kalau misalkan manajemen ya, konsentrasi sumber daya manusia, otomatis yang menjadi subjeknya itu adalah pegawai atau karyawannya. Ya, dialah yang menjadi subjek penelitian karena dia yang akan diteliti. Nah, kalau misalkan akuntansi ya, itu bisa subjek itu adalah data. Misalkan data keuangan mulai dari tahun 2010 sampai 2020. Data 10 tahun terakhir keuangan, data keuangan 10 tahun terakhir misalkan, atau data penjualan. Ya,
bisa juga orang, ya, bisa juga orang. Artinya orang-orang misalkan yang diteliti mengenai pengelola akuntansi misalkan, atau akuntan-akuntan, itu bisa menjadi subjek penelitian. Kalau ekonomi pembangunan misalkan, ya sama, bisa juga data, ya, data misalkan data perkembangan perekonomian suatu daerah, atau misalkan bisa juga masyarakat, ya, masyarakat yang diteliti terkait dengan bagaimana pengelolaan dana dari pemerintah untuk kemajuan satu daerah misalkan. Jadi yang diteliti itu, yang ditanya itu adalah masyarakat. Selain nanti ada data juga yang diteliti atau diolah. Nah, kemudian objek penelitian. Nah, objek yang diteliti ini adalah variabel, ya. Variabel yang diteliti dalam penelitian. Kalau Anda mau tahu yang mana variabel Anda, lihat di judul. Di judul itu ada variabel. Makanya dalam pengajuan judul tugas proposal Anda itu saya bagi mulai dari identifikasi, kemudian variabel, judul, sama lokasi. Nah, variabelnya inilah yang menjadi objek yang diteliti. Kemudian subjek dan objek penelitian ini dapat terdiri dari satu atau lebih objek penelitian, ya. Kalau subjek sudah pasti, ya, subjek penelitiannya itu pasti lebih dari satu. Karena apa? Karena misalkan SDM saja, ini SDM ini. Kalau misalkan responden yang akan Anda teliti nanti, karyawan lah katakan yang menjadi responden, kemudian kurang dari 30, nah ini nanti jadi masalah. Minimal 30, ya, supaya dia tidak bias. Kemudian apabila subjek penelitian sangat banyak, maka penelitian tersebut perlu dilakukan penarikan sampel. Ya. Jadi saya katakan tadi, saya ambil misalkan karyawan, misalkan, nah minimal 30. Kalau misalkan dia sampai 200, 300, bahkan 1000, ini kan terlalu banyak. Nah, kalau terlalu banyak, kita ambil sampelnya, kita tarik sampelnya. Ya, nanti cara pengambilan sampel itu nanti akan kita pelajari, ya, setelah ini. Nah, jadi minimal 30, ya maksimalnya itu misalnya ya enggak dibatasi. Tapi kan ini menjadi satu kendala kalau misalkan terlalu banyak, ya, subjek penelitiannya, populasinya terlalu banyak, maka dikurangi dia dengan cara ambil sampel. Nanti ada teknik-teknik samplingnya nanti, ya. Begitu juga dengan data. Kalau datanya terlalu banyak, ya kita punya keterbatasan dalam meneliti. Ini datanya terlalu banyak, ya kita meneliti per bulan lah, per bulan dalam 1 tahun. Misalkan data per bulan dalam 1 tahun berarti misalkan 12. Atau dibuat per tahunnya. Kalau memang data itu di dokumennya itu per tahun, ya 10 tahun terakhir misalkan. Ya, jadi ada batasan, tidak juga misalkan besar dia subjeknya itu. Kalau memang mau besar ya nggak ada masalah, tapi kan ini Anda sebagai mahasiswa punya keterbatasan, ya. Jadi ambil yang mudahnya, ya. Jangan terlalu banyak, tapi ada batasannya, nggak boleh juga terlalu sedikit. Oke, mohon maaf. Nah, sejalan dengan subjek tadi yang kita bahas bahwa boleh ditarik sampel, maka di subbab yang keempat atau 34 dari bab 3 itu adalah populasi dan sampel. Nah, ini berisi tentang apa atau siapa target penelitian dan berapa jumlah elemen populasi. Ya. Kemudian memuat tentang teknik pengambilan dan jumlah sampel berdasarkan rumus atau tabel tertentu. Nah, populasi itu adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Contoh misalkan yang manajemen meneliti di PTX, ya, subjek penelitiannya adalah karyawan. Maka siapa populasinya? Populasinya adalah seluruh karyawan yang ada di PTX. Ya, itu harus ada datanya nanti. Jumlah karyawannya itu harus ada datanya. Kemudian kalau misalkan akuntansi, ya, mengenai
data, ya populasinya adalah data dari perusahaan PTX itu, gitu. Dari tahun berapa sampai tahun berapa itu sudah harus jelas nanti dijelaskan di dalam populasi dan sampel. Termasuk nanti ekonomi pembangunan juga begitu, ya. Kalau data juga harus ditentukan berapa banyak datanya, ya. Kalau misalkan masyarakat nanti artinya manusia respondennya, subjek penelitiannya, maka ya berapa jumlah misalkan dia mau meneliti tentang yang respondennya itu masyarakat di desa X misalkan. Dia harus ada data mengenai berapa jumlah masyarakat, jumlah warga di desa X itu, atau di kecamatan X, atau di kota X misalkan. Dia harus punya data itu. Baru nanti dari seluruh data itu baru kita ambil sampel. Nah, sampel itu sendiri adalah sebagian dari populasi tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan ada karyawan misalkan jumlahnya 1000, ya ini kan terlalu sulit nih, terlalu berat ini kalau kita mau teliti semua 1000. Kita bagikan kuesioner kepada 1000 karyawan keseluruhan. Maka kita ambil sampel ya dengan teknik-teknik sampling nanti ya sehingga dapat yang 1000 itu menjadi misalkan 100. Nah 100 inilah nanti yang kita berikan kuesioner atau kita wawancarai lah ya sebagai responden untuk diteliti. Nah, jadi sampel itu sebagian ya. Jadi jumlah sampel itu lebih kecil daripada jumlah populasi. Itu harus diingat. Jangan nanti terbalik dalam proposal Anda nanti jumlah sampelnya ya lebih besar daripada jumlah populasi. Kalau sama bisa enggak? Bisa. Ya, kalau populasi angka jumlah populasi dengan jumlah sampel sama, itu bisa. Karena memang ada juga misalkan perusahaan karyawannya itu misalkan kurang dari 100. Jadi dalam metode penelitian ketika populasi itu dianggap sedikit, kapan populasi itu dianggap sedikit? Kalau dia misalkan kurang dari 100, arti 100 ke bawah. 99, 98 sampai misalkan 30. Ini dianggap sedikit. Nah, ini secara teori ini harus diambil semua. Ketika populasi jumlahnya sedikit, maka wajib diambil semua sebagai sampel. Artinya jumlah populasi sama jumlah sampel sama. Inilah nanti kalau di situ ada salah satu teknik sampling, ada sampling jenuh nanti di situ, itulah dia. Artinya jumlah populasi sama dengan jumlah sampel, begitu. Jadi boleh, tapi kalau jumlah sampelnya lebih besar dari populasi itu nggak mungkin, berarti salah. Ya, misalkan karyawan X jumlah karyawannya 50, maka sampelnya pun harus 50, gitu. Dari 50 itu nanti nggak boleh lagi diambil, ditarik lagi diambil sampling, oh terlalu banyak, enggak. Ya, kurang dari 100 itu dianggap sedikit. Nah, kalau sedikit, maka diambil semua menjadi sampel. Gitu dia. Nah, kemudian ada beberapa teknik sampling. Ya, ini akan kita bahas nanti. Ya, hari ini Anda tahu dulu nama-namanya, jenis-jenisnya. Nah, bagaimana spesifikasinya nanti mengenai teknik sampling ini akan kita bahas nanti setelah ini. Ya. Teknik sampling itu secara garis besar ada dua, ya. Yang pertama probability sampling dan non probability sampling, ya. Nah, probability sampling ini punya beberapa jenis, ya. Ada simple random sampling, ada sampling sistematis, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, ada cluster sampling. Ya, kemudian non probability sampling, ada sampling insidental, ada sampling purposive, ada sampling jenuh, ada snowball sampling. Nah, yang mana yang akan kita gunakan nanti ini tergantung pada situasi, kondisi, misalkan jumlah karyawannya, jumlah populasinya berapa, besar atau tidak, lihat cakupannya. Kalau misalkan jumlah populasinya, jumlah karyawannya itu besar, banyak, ya kan, terdiri dari beberapa departemen-departemen, inilah itu
dilakukan dengan sampling, misalkan cluster sampling misalkan, ya. Atau misalkan tadi sedikit cuma 30 karyawannya, maka yang paling tepat samplingnya adalah sampling jenuh. Gitu loh. Ya, itu nanti akan teknik itu akan kita pelajari ya, tapi disesuaikan dengan bagaimana kondisi populasinya. Ya. Dari karyawannya itu besar atau tidak, luas atau tidak ruang lingkup perusahaannya. Oke, baik. Kemudian, nah cara menentukan jumlah sampel juga ini ada beberapa ketentuan rumus ya. Artinya untuk menentukannya juga ada rumus-rumus atau tabel ya. Sudah jadi dalam bentuk tabel, tinggal kita lihat. Nah, rumus untuk menentukan jumlah sampling itu biasa ada rumus Slovin namanya, ya. Artinya ada rumus, tinggal kita masukkan berapa populasi, berapa tingkat kesalahannya, ya, human error-nya berapa, itu nanti kita buat hitungan matematikanya. Kemudian ada formula Jacob Cohen, ada tabel Isaac and Michael, ada tabel Krejci and Morgan. Ya, ini tabel. Anda bisa explore nanti di Google banyak itu ya. Tabel Isaac and Michael, tabel Krejci dan formula Cohen itu ada rumusnya. Ya, mohon dimatikan mic-nya ya, yang belum matikan mic. Nah, dari sini nanti kita dapat. Jadi kalau Anda misalkan punya populasi yang banyak, Anda nggak bisa menentukan sesuka hati berapa sampelnya, begitu. Harus dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus. Ya, misalkan ada 1000, udah kita ambil aja 30, nggak bisa. Itu ada tekniknya, ada rumusnya, ya, ada cara perhitungannya. Sehingga dari angka yang besar menjadi lebih kecil. Nah, bagaimana cara penentuannya itu harus jelas. Ya. Ya, baik, itu populasi dan sampel, ya. Sekarang kita masuk kepada jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ini berisi tentang jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Nah, sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang langsung didapat dari subjek penelitian, misalkan kuesioner, ya, hasil jawaban kuesioner dari responden, nah itu data primer. Dan kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu data dokumen-dokumen yang diberikan perusahaan kepada kita atau yang Anda dapatkan dari perusahaan. Itu namanya data sekunder, ya. Kemudian yang keenam itu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini adalah prosedur pengumpulan dan merupakan cara mengumpulkan data penelitian. Ya, jadi kan nanti Anda itu harus punya data untuk diolah. Ya, kalau misalkan dia subjek penelitiannya adalah karyawan, berarti otomatis dia berikan kuesioner misalkan atau wawancara atau data-data yang lain, misalkan data usia dari respondennya, jenis kelamin respondennya, kemudian tingkat pendidikan respondennya, pekerjaan respondennya, lama bekerja, itu kan ditanya itu semua. Dari mana itu dapat? Dari perusahaan, kan begitu. Jumlah, bahkan nanti di bab 3 itu tentang jumlah populasi dan sampel itu pun Anda harus sudah tahu datanya dari perusahaan sekian misalkan. Kalau memang pakai responden. Kalau pakai data juga dijelaskan data yang digunakan adalah data dari tahun sekian ke tahun sekian. Nah, bagaimana cara mendapatkan data-data itu? Tentunya harus dengan dilakukan beberapa cara. Yang pertama, Anda lakukan observasi, pengamatan. Kemudian ada studi dokumentasi, ya. Studi dokumentasi ini artinya ya Anda mempelajari data-data, Anda minta data-data dari perusahaan, dokumen-dokumen dari perusahaan itu, ya, atau tempat penelitian Anda. Kemudian wawancara secara langsung, ya. Ya, untuk mendapatkan data misalkan Anda perlu bertanya-tanya atau diskusi, wawancara, dialog kepada subjek penelitian Anda.
Kemudian ada kuesioner. Ini kuesioner ini kan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan nanti diberikan kepada responden, karyawan lah tadi kan atau pegawai. Nanti mereka jawab sesuai dengan pertanyaan itu. Dalam kuesioner itu ada yang namanya skala, ada skala Likert ya, atau skala yang lain boleh juga dipakai, tapi yang sering digunakan skala Likert ya. Ada pernyataan setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ada nanti ragu-ragu atau netral. Nah, ini yang ditanyakan kepada responden. Nanti mereka akan jawab dengan cara mencentang atau menceklis. Begitu. Nah, seluruh data itu sudah dikumpulkan, ya, barulah nanti kita lakukan pengolahan data. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini tentunya bisa kita lakukan kalau data-data sudah terkumpul semua. Ya. Data sudah terkumpul semua baru kita lakukan analisis data. Nah, di sini dijelaskan mengenai pengujian kualitas data dan pengujian hipotesis. Ya. Nah, jika datanya primer, maka harus dilakukan uji kualitas data. Tadi data primer tadi kan Anda sudah tahu sumbernya dari mana? Dari kuesioner ya. Kuesioner responden, jawaban responden. Nah, jawaban responden itu terlebih dahulu harus diuji kelayakannya, kualitasnya. Dengan melakukan apa? Ada namanya nanti uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian diuji lagi secara asumsi klasik. Ada 4 pengujiannya, ada uji normalitas regresi, ada uji multikoliniaritas, ada heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, setelah itu semua sudah dinyatakan valid, datanya itu memang data yang bisa diolah untuk dilanjutkan ke penelitian selanjutnya, ya, maka akanlah dilakukan analisis data untuk menguji apakah hipotesis nanti diterima atau tidak. Nah, jenis alat yang digunakan tergantung pada masalah penelitian yang ada dan jenis datanya ada 2, kalau tidak parametrik atau non parametrik. Ya, ini tergantung penelitiannya. Kalau dia misalkan parametrik, maka menggunakan ya regresi linear sederhana, korelasi ganda, uji hipotesis parsial atau uji T, kemudian uji hipotesis simultan atau uji F, dan koefisien determinasi. Ya, ini yang kalau dia penelitiannya kuantitatif nanti. Kalau kualitatif beda lagi. Itu hanya menjelaskan fakta yang ada di lapangan dari proses hasil wawancara, dokumen-dokumen dikumpulkan, kemudian kita deskripsikan, kita jelaskan dalam bentuk tulisan. Itu kalau kualitatif. Jadi pengujiannya itu adalah berdasarkan kapabilitas dari narasumber yang ditanyai atau diwawancarai. Kemudian yang terakhir itu ada definisi operasional variabel ya. Di sini definisi operasional variabel itu adalah untuk mengoperasionalisasikan ya variabel dalam bentuk ukuran-ukuran dari variabel penelitian, misalnya dimensi, indikator, kriteria tertentu. Nah, berdasarkan rujukan dari suatu referensi. Jadi dalam aplikasi penulisan definisi operasional variabel ini dalam bentuk tabel ya. Jadi dalam bentuk tabel itu Anda jelaskan nanti ada definisi variabel, kemudian ada nanti indikator variabel, ada skala pengukuran ya. Jadi ada yang harus dijelaskan dalam tabel itu. Nah, bagaimana contohnya nanti mungkin Anda bisa lihat di contoh-contoh penelitian yang sudah ada ya. Anda datang ke kampus itu kan banyak itu contoh skripsi, Anda bisa jadi referensi, Anda tengok oh seperti ini rupanya bentuknya. Gitu ya. Itu cara mudahnya. Ini saya menjelaskan secara teoritis, tapi nanti dalam untuk melengkapi apa yang saya jelaskan Anda bisa lihat contoh penelitian yang sudah ada ya. Oke, baik ya, saya pikir itu materi kita pada hari ini ya. Jadi saya ingatkan kepada Anda semua bahwa penelitian atau tugas dari proposal penelitian itu harus Anda lakukan segera ya.
Karena waktu demi waktu itu nanti akan habis waktunya, sementara Anda progres Anda itu tidak jelas, nggak selesai ya. Maka dari itu sebenarnya hari demi hari harus ada memang hal yang diselesaikan. Kan banyak tahapan itu. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 itu dulu dikerjakan. Bab 1 latar belakangnya bagaimana ya. Minimal satu hari itu dapatlah satu subbab misalkan. Ya, kalau di bab 1 yang paling sulit cuma latar belakang masalah. Saya sudah jelaskan itu ke beberapa orang ya. Bab 2 ya sulit dia kalau Anda nggak punya buku referensi. Ya memang harus Anda punya buku referensi. Minimal Anda harus punya 10 referensi. Baik buku, jurnal, ya. Boleh cetak, boleh digital, tidak ada masalah. Jadi nanti dalam landasan teoritis, jangan coba-coba Anda datang kepada saya nggak bawa buku atau nggak bawa referensinya, baik cetak maupun digital. Kalau digital kan Anda tinggal bawa simpan di handphone atau di flash disk boleh, ya kan? Kalau cetak bawa bukunya. Jadi ketika saya tanya ini teori ini dari mana, Anda bisa jelaskan ini Pak, saya dapat dari menurut pendapat ini dalam buku ini Pak dia. Kita lihat, oh betul. Berarti teorinya nggak asal-asalan, teori memang betul. Ya begitu juga di bab 3 gitu kan. Kalau Anda membuat tentang definisi populasi, sampel segala macam menurut pendapat pakar, nah dari mana sumbernya itu? Kalau Anda copy paste dari internet, nah itu masih dipertanyakan keabsahannya. Tapi kalau bukunya ada, jurnal ya, misalkan jurnal itu kan publikasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, itu boleh. Tapi yang utama buku, jurnal, atau artikel juga boleh, tapi artikel yang betul-betul punya kapabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nggak sembarangan dia, bukan orang yang nggak dikenal ya, bukan pakar langsung diambil artikelnya. Nanti ada artikel anak SMA itu pun juga diambil, itu nggak boleh. Tapi kalau dia yang punya kapabilitas dipertanggungjawabkan, misalkan seperti apa? Wikipedia, nah itu boleh. Ya, masih bisa diambil sebagai referensi. Tidak asal-asalan dia. Ya, saya pikir itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ya, silakan kalau Anda mau bertanya, tidak perlu datang kepada saya, cukup di diskusi. Tapi kalau mau bimbingan sudah selesai proposalnya, silakan datang saya untuk saya koreksi. Terima kasih, itu saja dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.